Buat yang punya anak autisme picky eater, wajib tonton video ini supaya putra-putrinya punya pencernaan sehat karena doyan makan sayur. Jangan menyerah ya. Kalau misalnya anak autistik punya kondisi picky eater, karena kondisi ini masih bisa diperbaiki. Yang pertama dan utama adalah kita harus bangun rapport atau rasa aman dan percaya dari anak kepada kita. Kalau dari awal tanpa babi bu langsung terapi desensitasi, yang ada mereka malah tantrum dan bisa-bisa nggak mau belajar lagi. Makanya, TML nggak pernah langsung paksain siswanya untuk langsung makan. Semua harus dimulai dari rasa nyaman dan percaya siswa terhadap kita. Cara ngebangun rapor gimana sih? Pertama, kita bisa mirroring, alias ikutin aja apa yang mereka lakukan, biar mereka ngerasa nyaman. Kalau bahasa tubuh kita udah selaras dengan anak, dan gestur tubuh mereka sudah terbuka, baru kita masuk ke tahapan berikutnya. Di tahap kedua ini, kita harus mulai memberikan mereka instruksi, mengajarkan mereka untuk kooperatif dengan arahan. Tapi tetap, jangan terlalu memaksa. Kalau mereka mulai nggak nyaman, kita bisa longgarkan lagi. Setelah mereka nyaman, kita kencangkan lagi. Terapi autisme yang sehat itu tegas tapi fleksibel. Kalau mereka nyaman, mereka gampang ikutin instruksi. Anyway, membangun rapport dengan siswa harus diimbangi dengan intervensi sensori motor. Masalah picky eater didasari oleh sistem sensori yang terlalu sensitif sehingga harus didesensitasi. Makanya, perbanyak grounding alias jalan tanpa alas kaki di alam. Periksa apakah mereka punya sensitivitas terhadap tekstur tanah, pasir, atau air. Karena kalau ada rasa sensitif itu harus didesensitasi agar mereka semakin fleksibel menghadapi tekstur baru, termasuk makanan. Lakukan juga intervensi pada kemampuan sensorik motorik mereka untuk meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi mata tangan. Next, lakukan exposure therapy agar anak mau makan nasi. Awalnya pasti nolak, makanya jangan terlalu banyak. Kasih sedikit aja makanan yang dia kurang suka, misalnya nasi. Lalu kalau berhasil kita kasih apresiasi atau kasih potongan makanan kesukaan dia, supaya ini jadi pengalaman yang baik untuk mereka. Awalnya pasti berat dan banyak nangisnya. Santai aja, semua berproses. Seiring waktu bisa dinaikkan sedikit demi sedikit kok porsinya. Karena kalau kita biarin picky eaternya tanpa intervensi, bahaya loh. Mereka bisa kekurangan nutrisi dan punya ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri buruk di pencernaan mereka. Ini bisa ganggu kestabilan emosi, menyebabkan ketidaknyamanan sensorik, dan menurunkan imunitas tubuh. Lengkapnya baca aja deh tentang Get Brain Axis atau sumbu usus dan otak. Makanya, rutinin grounding tanpa alas kaki di tanah, rumput, sungai, atau air hujan, supaya anak nggak sensitif lagi dengan tekstur baru. Ini namanya terapi desensitasi, dan bikin mereka lebih fleksibel menghadapi perubahan. Jadi next time, kalau udah siap terapi exposure untuk makan nasi, penolakan mereka berkurang. Jangan expect mereka langsung bisa kunyah dan telan dengan cepat ya. Minimal mau masukin nasinya ke mulut dulu, dan bisa cuci piring sendiri. Kalau udah konsisten dan rutin, bisa masukin nasi ke mulut dan cuci piring sebagai latihan tanggung jawab, baru deh kita ajarin mereka untuk mengunyah dan menyendok makanannya sendiri. Pasti susah dan ada penolakan. Makanya, lakukan setelah eksplorasi santai, di ruangan terbuka yang nyaman, dengan suara yang tenang, dan tidak bising. Dalam video ini, tangan siswa digenggam kuat, namun lembut untuk meminimalisir penolakan secara fisik. Ini bukan berarti mereka nakal loh, melainkan cara mengomunikasikan penolakannya secara nonverbal. Lagi bagus, lagi. Ya, makanan. Nah, betul Tan. Kurangi. Lagi Tan, kunyah Tan. Pinter. Betul Tan. Kunyah Tan. Kunyah sampai habis Tan. Telan Tan. Nah, pinter. Betul Tan. Setelah siswa berhasil mengunyah dan menelan nasi, kami mengajari siswa untuk menyendok makanannya sendiri. Asyik deh. Ternyata bisa kan? Awalnya sulit, karena perubahan pasti nggak nyaman bagi individu autistik. Tapi kalau kita biasakan terus mereka dengan perubahan,
progresnya pasti cepat. Tuh, lihat. Semakin hari, siswa makin jago nyendok makanan sendiri. Tinggal masuk ke target berikutnya, yaitu dikenalkan berbagai macam jenis panganan baru. Si Dedek yang awalnya juga picky eater, sekarang sudah bisa nyendok nasi sendiri juga loh. Keren kan? Yuk, subscribe channel ini supaya dapat ilmu terapi autisme yang efektif. Tapi kalau mau belajar lebih dalam lagi, tulis aja Tota di kolom komentar.